Pasukan Israel menabrak sebuah bus yang mengangkut jamaah haji Palestina di depan gedung Gubernur Jenin, tepi barat pada Sabtu 31 Mei 2025 dini hari waktu setempat. Insiden ini memicu kecaman keras dari otoritas Palestina. Pihak berwenang menyebut tindakan itu sebagai bentuk intimidasi terhadap warga sipil lanjut usia. Pasukan Israel menabrak sebuah bus yang mengangkut jamaah haji Palestina di depan gedung Gubernur Jenin, tepi barat pada Sabtu 31 Mei 2025 dini hari waktu setempat. Insiden ini memicu kecaman keras dari otoritas Palestina. Pihak berwenang menyebut tindakan itu sebagai bentuk intimidasi terhadap warga sipil lanjut usia. Menurut laporan kantor berita resmi Palestina Wafa, kendaraan militer Israel sengaja menabrak bus yang saat itu tengah bersiap menuju perbatasan Karama antara tepi barat dan Yordania. Para penumpang yang berada di dalamnya mayoritas adalah lansia dengan kondisi kesehatan kronis dan hendak menunaikan ibadah haji ke Mekah melalui Yordania. Ia menambahkan serangan tersebut menciptakan trauma dan ketakutan yang mendalam di antara para jamaah. Rekaman video yang beredar menunjukkan bus tersebut mengalami kerusakan akibat tabrakan meskipun tidak ada korban luka dilaporkan. Mobil van itu merupakan bagian dari konvoi besar yang mengangkut 376 jamaah haji dari Provinsi Jenin. Warga Palestina di tepi barat biasanya menggunakan bandara Yordania untuk perjalanan internasional karena pembatasan ketat yang diberlakukan Israel. Selain insiden penabrakan, pasukan Israel juga melancarkan serangkaian serangan di wilayah tepi barat. Di Silat Al-Harithia, barat Jenin, mereka menangkap seorang pemuda bernama Samer Jaradat usai menggerebek rumahnya. Sementara itu di kota Anabtatul Karim, seorang perempuan bernama Diana Galib Mazid turut ditangkap. Serangan juga menyasar kem Askar Baru di Nablus Timur dan kem Al-Ain di Nablus Barat. Demikian informasi terkini Syedaralun, saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.